semuanya, perkenalkan nama saya Andra, kelas 8B, nomor absen 23. Dan inilah teman-teman saya, Edo, nomor absen 30, Syalanita, nomor absen 25, dan Dona, nomor absen 22. Dan kami adalah kelompok D dari Sekolah Regina Pacis Surakarta. Pada hari ini, kami membuat talkshow berjudul Inovasi yang Berkelanjutan. Talkshow ini topiknya menjelaskan inovasi, kesejahteraan, dan kaitan dengan kehidupannya. Kami juga akan menyampaikan inovasi Indonesia yang membantu Indonesia semakin sejahtera. Tapi, bagaimanapun inovasi tersebut juga memiliki masalah. Kami akan menyampaikan solusi dari masalah tersebut. Dan karena sedang terjadi pandemi, kami akan menggunakan masker di talkshow ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share dengan teman-teman kalian ya. Selamat menonton. Halo Syalanita, selamat pagi. Pagi. Hari ini kita akan membahas tentang inovasi dan sejahtera. Pertanyaan pertama adalah, menurutmu inovasi sama sejahtera itu apa ya? Menurut saya, inovasi merupakan suatu proses untuk mewujudkan, mengkombinasi, atau mematangkan suatu pengetahuan atau gagasan ide yang kemudian disesuaikan guna untuk nilai baru sebagai proses dan hasil pengembangan, pemanfaatan, atau mobilisasi pengetahuan, keterampilan, juga pengalaman untuk menciptakan atau memperbaiki produk, proses, atau sistem yang baru yang memberikan nilai yang berarti atau secara signifikan. Dan sejahtera itu tentram, selamat sentosa, senang, atau menunjuk ke keadaan yang baik. Kondisi manusia di mana orang-orangnya dalam keadaan makmur, dalam keadaan sehat dan damai. Wah, bagus banget jawabannya. Menurut kamu kaitan dari keduanya itu apa ya? Kaitan inovasi itu kan merupakan suatu ide baru untuk menjadi lebih baik, dan sejahtera merupakan kondisi manusia dalam keadaan makmur. Jadi ketika ada sesuatu inovasi baru, masyarakat yang terkait akan terbantu, yang membuat mereka lebih mudah dalam menyelesaikan masalah atau pekerjaan mereka. Sekarang untuk pertanyaan kedua akan dijawab oleh narasumber kedua, Dona. Halo Dona, selamat pagi. Selamat pagi. Pertanyaan untuk kamu adalah, berikan salah satu contoh inovasi yang dihasilkan oleh masyarakat Indonesia. Satu inovasi yang dihasilkan oleh masyarakat Indonesia adalah Gojek. Gojek adalah perusahaan teknologi asal Indonesia yang menyediakan layanan angkutan melalui jasa ojek. Perusahaan ini pertama kali dibuat pada tahun 2010 di Jakarta oleh Nadiem Makarim. Karena kesuksesannya, Nadiem Makarim bahkan diangkat menjadi Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Indonesia. Pada 24 Mei 2018, Gojek mengumumkan kepastiannya untuk berekspansi ke 4 negara di Asia Tenggara, yaitu Vietnam, Thailand, Singapura, dan Filipina. Wah, jawabannya bagus sekali. Terima kasih Dona sudah menjawab pertanyaan saya. Sekarang untuk pertanyaan ketiga, semuanya akan menjawab. Kalian masing-masing mencari minimal satu masalah yang ada di dalam inovasi yang kalian sampaikan. Sampaikan Dona, yaitu Gojek. Selain mencari masalahnya, kalian juga akan membuat solusi dari masalah tersebut. Siap? Ya, Oke, silakan menyampaikan masalah dan solusinya. Mulai dari Edo. Halo Edo, jawabanmu apa? Jawaban saya terkait dengan IPS. Masalahnya itu adalah tentang masalah ekonomi. Masalah ekonomi menjadi salah satu masalah yang dialami banyak orang. Karena tidak semua orang bisa memiliki ekonomi yang baik untuk menggunakan Gojek. Orang-orang juga kurang yakin dengan biaya yang diberikan. Misalnya tarif batas bawah Gojek yang semula 2.000 menjadi 2.250 rupiah per kilometer. Sedangkan tarif ojek online Gojek per kilometer mengalami kenaikan sebesar Rp150 per kilometer untuk batas atas. Jika sebelumnya tarif batas atas adalah Rp2.500 per kilometer, kini penumpang akan dikenai biaya Rp2.650 per kilometer. Sementara itu 1 liter BBM yang harganya sekitar Rp9.000 bisa menempuh sejauh 54 km. Jadi otomatis kebanyakan orang akan memilih untuk berkendara sendiri karena lebih hemat uang. Oke, terima kasih. Jawabannya sangat bagus. Selanjutnya, jawabannya Dona. Jawabanmu apa ya? Jawaban saya terkait dengan PPKN. Masalah itu adalah permasalahan yang dirasakan pengemudi
bersumber dari kendaraan roda 2, apalagi mereka yang sering beristirahat di bahu jalan. Pengemudi ojek online juga mengalami kesenjangan hubungan kerja karena tidak dianggap sebagai pegawai. Mereka tidak mendapat hak sebagai pekerja meski setiap hari berperang dengan resiko pekerjaan yang tinggi. Oke, terima kasih Dona, bagus sekali jawabannya. Nah itu yang ketiga, Shalomita. Ayo sampaikan jawabannya. Jawaban saya terkait teknologi informatika. Teknologi informatika yang dipakai dalam aplikasi Gojek ini sangat berguna karena banyak anak muda juga yang belum paham, bahkan orang tua juga, tetapi masih ada beberapa yang belum mengerti. Maka dari itu, Gojek juga menyediakan bagaimana cara untuk menggunakan aplikasi Gojek tersebut sehingga mereka bisa lebih paham lagi dalam menggunakan aplikasi Gojek. Untuk para driver, masih banyak yang tertipu dengan orderan fiktif, sehingga karena sudah terjadi berulang kali hal tersebut, akhirnya Gojek menyediakan layanan on demand. Gojek mengandalkan mesin pembelajar, machine learning, dan kecerdasan buatan, artificial intelligence atau AI, untuk memitigasi orderan fiktif. Kedua teknologi ini juga dipakai untuk mendeteksi kecurangan menggunakan aplikasi ilegal. Dengan itu, para driver bisa mengerti mana mengenai orderan yang asli. Sampai sekarang, Gojek masih menambahkan inovasi teknologi untuk meningkatkan keamanan Gojek agar para pelanggan bisa nyaman dan merasa aman saat menggunakan Gojek. Dengan Gojek sekarang merupakan inovasi digital dalam bidang transportasi. Wah, bagus jawabannya. Oke, terima kasih atas jawaban kalian. Tapi sebelum ke pertanyaan selanjutnya, saya akan menyampaikan masalah saya sendiri. Jawaban saya akan saya sampaikan dalam bahasa Inggris. On June 8, 2021, Gojek changed the incentive from Rp45,000 for 10 deliveries. Now, it has changed to Rp1,000 for 1 to 9 deliveries, 2,000 for 10 to 14 deliveries, and so on. The decrease in incentive occurred after Gojek merged with Tokopedia. This incident harmed many Gojek deliveries, and that's why Gojek drivers started to strike. The way to overcome or solve the problem of low incentive is to increase the incentives, but also not increase them too much so that Gojek does not lose money. The important thing is that the incentives are large enough so that the drivers also do not lose money and can survive in their careers. Oke, itulah jawaban saya. Terima kasih semuanya sudah menjawab pertanyaan ketiga ini. Sekarang kita akan pindah ke pertanyaan keempat. Pertanyaan keempat adalah bukti bahwa inovasi yang telah disempurnakan dapat memajukan kesejahteraan masyarakat. Narasumber yang akan menjawab pertanyaan ini adalah Edo. Silakan Edo. Inovasi Gojek yang dapat memajukan kesejahteraan seperti dengan adanya Gojek, masyarakat bisa berpergian kemana saja dengan mudah, membeli makanan, bahan baku, atau yang lainnya bisa dilakukan dari rumah. Juga untuk pengiriman barang ke tempat-tempat lain juga bisa dilakukan di rumah dengan memesan fitur yang terdapat di aplikasi Gojek. Dengan itu, masyarakat dapat mudah dalam melakukan beberapa hal, maka dari itu akan memajukan kesejahteraan masyarakat. Oke, sangat bagus jawabannya. Terima kasih Edo telah menjawab. Oke, itulah semua pertanyaan yang saya buat untuk kalian. Sebelum kalian menyelesaikan talk show ini, saya akan menyampaikan kesimpulan dari tanya jawab ini. Kesimpulannya, inovasi merupakan suatu ide baru untuk menjadi lebih baik dan sejahtera, merupakan kondisi manusia dalam keadaan makmur. Jadi, masyarakat yang terkait akan terbantu yang membuat mereka lebih mudah dalam menyelesaikan masalah mereka. Salah satu contoh inovasi di Indonesia adalah Gojek, perusahaan teknologi asal Indonesia, yang menyediakan layanan angkutan melalui jasa ojek yang dibuat oleh Nadiem Makarim dan sudah menyebar di keempat negara di ASEAN, Malaysia, Singapura, Filipina, dan Vietnam. Dalam masa perkembangan Gojek, ada banyak masalah yang dihadapi, seperti masalah ekonomi, minim pengetahuan tentang teknologi yang dipakai, pelanggaran dari pihak pengemudi ojek, dan gaji yang sedikit. Namun, pihak Gojek bisa mengatasi masalah tersebut dan menjadikan Gojek dapat membantu banyak masyarakat untuk berpergian, pengiriman barang, beli makanan, dan ada banyak faktor menarik dari Gojek. Ayo teman-teman, semuanya mulai berpikir dengan kreatif dan mulai berinovasi. Karena inovasi yang kau buat mungkin dapat membantu orang lain memecahkan masalah yang terjadi.
pada generasi ini, atau mungkin memudahkan aktivitas sehari-hari agar generasi depannya tidak akan memiliki bermacam masalah yang dihadapi generasi kita sekarang. Terima kasih untuk semua yang menonton. Jangan lupa like dan share ya.